itu karenanya kita malu sekali. Apa yang harus kita perbuat? Paling tidak adalah ketaatan yang harus kita penuhi. Perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita penuhi. Maka tiga hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Yang pertama saya terangkan lagi, orang yang meninggal dunia artinya bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena cintanya kepada Allah, maka Allah akan masukkan dalam surganya. Orang yang bertemu kepada Allah dengan sebab kematian tapi dia dalam keadaan takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dari nerakanya. Amin. Orang yang malu tatkala dia meninggal dunia akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi ansaitu al-hafadhata, maka akan aku lupakan malaikat pencatat amal-amal keburukan itu. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keutamaan yang luar biasa. Jadi malaikat dilupakan oleh Allah, dilupakan karena kita adalah merasa kita ini malu kepada Allah. Bercatatan misalnya seorang sekolah itu rapotnya merah semua, misalnya mau ditulis, malaikat dilupakan oleh Allah. Apa yang mau ditulis ini? Kira-kira begitu. Ya Bapak Ibu. Maka istilahnya kalau orang beruntung itu ya luar biasa. Mau dicatat jelek, tulisannya malah bagus. Asalnya nilainya hanya 3, ditulisnya 9. Kan beruntung. Malaikatnya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam hadis qudsi yang disampaikan kepada para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah orang yang mahabbah, cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad pada umatmu, pada sahabatmu, andikan kalian itu adalah cinta, kuntum tuhibbunallah, cinta kepada Allah, maka harus mengikuti aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya, dalam perilaku, perkataan, pergaulan, kehidupannya. Itu yang dicontoh. Tapi kadang-kadang kita sekalian mencontohnya yang bukan merupakan mengarah kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya hal-hal yang tidak begitu penting, misalnya syariat-syariat dalam sholat, syariat-syariat dalam beribadah tidak terlalu dipentingkan oleh orang yang katanya cinta Nabi, tapi malah mengingkarinya, bahkan dapat mengatakan atau menyebut saudara muslimnya itu kafir. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak memenuhi kecintaan kepada Nabi. Siapa saja, mungkin orang yang banyak kekeliruan, kesalahan, itu harus kita cintai, kita doakan, karena visi-misinya Rasul itu menyelamatkan umat manusia, tidak mengkafirkan, tidak membid'ahkan. Dan juga bahwa Rasulullah SAW menginginkan umat ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara seluruhnya. Tapi tetap masih ada orang-orang yang nanti menjadi penghuni neraka karena tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui para ulamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saya akan mengupas tentang yang kemarin ditanyakan, di mana Allah. Jadi di mana Allah itu dalam surat Sajadah, dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha rabbukum, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Nah ini yang dimaksud tsumma istawa 'alal 'arsy. Yughshil lailan nahar yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri
Ala lahul khalq wa huwal amr tabarakallahu rabbul alamin. Dalam surat Sajadah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Allah hampir sama, redaksinya hampir sama. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah itu Tuhan. Ini yang akan saya sampaikan. Jadi menjawab kemarin ada pertanyaan tentang di mana Allah. Maka saya sampaikan udah berhenti, artinya menanyakan masalah yang berkaitan pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah. Berpikirlah tentang makhluk Allah, jangan berpikir tentang zatnya Allah. Tapi Allah itu ada, dan Allah itu Tuhan. Dalam ayat ini Dialah sang pencipta langit dan bumi yang 7 lapis. Nah itu nanti diterangkan mulai dari hari Ahad itu Allah menciptakan apa. Jadi dimaksud sittati ayyam itu adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan misalnya bumi, air, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan-hewan. Itu adalah hari-hari itu yang dipakai nama. Jadi mulai dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu itulah yang dipakai istilahnya hari. Misalnya hari Ahad, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta itu langit. Kemudian hari Isnin Allah menciptakan apa yang disebut hiasan-hiasan yang ada pada langit, ada bintang, ada matahari. Nah kemudian Allah misalnya pada hari Rabu Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan bumi dan diciptakannya berbagai macam binatang-binatang atau hewan-hewan yang untuk mengisi bumi. Nah dan sebagainya. Ini yang dimaksud alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Nah ini banyak tafsir. Fa inna fi hadzal maqami maqalatun katsiratun jiddan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dimaksud tsumma stawa 'alal arsy. Kita nggak perlu khawatir orang non muslim menanyakan Tuhanmu di mana. Tuhan kami ya di aras, tapi aras nggak bisa digambarkan, nggak bisa digambarkan. Oh di yang seperti ini nggak bisa, nggak boleh, dan itu nggak boleh oleh para ulama, oleh para dan Nabi sendiri adalah membatasi. Ini banyak maqalatun katsiratun, banyak perkataan atau pendapat. Laisa hadza maudhi'un. Nah ini dikatakan laisa hadza maudhi'un. Arsy itu bukan maudhi', bukan tempat. Laisa hadza maudhi'un. Bahasa toha yang menggendarnya atau membebernya. Wa inna nasuhu fi hadzal maqam. Akan tetapi nasluhu itu istilahnya kami menjalankan fi hadzal maqam, dalam kategori maqam itu ya tempat. Istilahnya tempat hanya menggambarkan yang demikian. Itu adalah madhabus salaf as-shalih, madhabnya salaf shalih. Malik wa Auza'i wa Sauri. Jadi Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Sauri, Imam Lais bin Sa'ad, Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq, banyak sekali. Rawiyah wa wiruhu min a'immatil muslimina qadiman wa hadisan. Ini adalah pendapat yang qadim, yang dahulu, yang salaf, berdasarkan hadis. Wa huwa imraru kama ja'at min ghairi taqyidin wala tasbihin. Ini penjelasan yang lebih pokok bahwa aras tadi imroruga, jadi berulang-ulangnya, sebagaimana kama ja'at min ghairi taqyidin,
sesuatu yang datang min ghairi takyif. Takyif itu cara, maksudnya caranya bagaimana atau tempatnya bagaimana, nggak bisa dan itu nggak boleh. Takyif itu adalah kaifiyah atau cara di mana itu bentuknya seperti apa. Tapi selalu kita kalau ditanya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti menunjuknya di atas, karena kemuliaan Allah. Dari itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan sifatnya Allah. Jadi min ghairi takyif tidak ada, dan para ulama mengatakan tanpa cara. Jadi tadi dalam ayat tadi summastawa 'alal arsy, kemudian Allah bersemayam di atas aras, itu tidak diperbolehkan untuk kita kemudian mengandai-andaikan. Jadi tidak ada cara min ghairi takyifin atau tidak, atau tanpa cara, wala tasbihin, dan tanpa ada persamaannya. Tasbih itu ini sama di awang-awang atau di atas awan, misalnya, itu nggak boleh tanpa ada persamaannya. Wala taktilin, dan juga tidak diperkenankan untuk mengosongkan. Tidak ada aras itu, tidak ada, nggak boleh juga. Yakin bahwa ada. Sebagaimana saya gambarkan kemarin, roh kita itu ada, tapi kita nggak tahu seperti apa dan tempatnya di mana. Itulah batas-batas bahwa yas'alunaka nirruhu min amri rabbi. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya istilahnya, nah, Tuhanmu seperti apa, apalagi seperti itu, nah itu sudah berhenti saja, istilahnya di stop. Wala takdir, dan tidak boleh juga mengosongkan. Wadzahiru, dan secara dohirnya yang demikian itu al-mutabadiru ila adhanil musabbihina. Jadi yang demikian itu akan menjadi sia-sia dalam hati seseorang yang menyerupakan. Jadi menyerupakan, entah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala atau menyerupakan tempatnya aras tadi. Manfiyun anillah, yang tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah yashbihuhu, maka sesungguhnya Allah itu tidak ada persamaannya atau disama-sama. Tasbih itu enggak ada. Yashbihuhu, diserupakan dengan sesuatu, enggak ada. Syai'un min khalqihi, misalnya Bapak Ibu membayang-bayangkan, itu tidak akan mungkin dapat sampai pada mentasbihkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya keyakinan kita adanya Allah atau wujubul wujud Allah Subhanahu wa taala, Allah cara mengajarnya dengan apa? Dengan penciptaannya. Tadi di Innallaha rabbakum Allah khalaqa samawati wal ardi fi sittati ayyam, itu termasuk adalah cara dalam Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya bahwa aku itu pencipta. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebagaimana laisa kamitslihi syai'un wa huwas-sami'ul basir, dalam ayat ada laisa kamitslihi syai'un wa huwas-sami'ul basir. Tidak ada yang sama daripada Allah Subhanahu wa taala sesuatu pun. Dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Tidak ada namanya istilahnya dalam Lailatul Qadar Allah turun ke dari langit bumi, istilahnya demikian. Itu adalah karunia barokahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang pilihan yang mendapatkan Lailatul Qadar. Mereka akan mendapatkan rahmat, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari amru kama qala al-a'immah, akan tetapi itu adalah merupakan perkara yang sesuatu dibicarakan oleh para imam. Minhum, dari
para imam-imam itu diantara Nu'aim bin Hamad Al-Khazai, Syekhul Bukhari, Imam Bukhari, qala man sabbakallahu bi khalqihi, siapa yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, kufrun, maka dia kufur atau kafir. Ini Imam Bukhari, Syekh Imam Bukhari Nu'aim bin Hamad Al-Khazai, siapa yang menyerupakan Allah, man sabbahu bi khalqi kufur, atau bisa dikatakan kafar, kafir, hapus semua amal-amalnya. Wa man jahada, dan siapa orang yang jahada, ini istilahnya Bapak Ibu, apa yang disebut dengan mengingkari adanya Allah, atau wa man jahada ma wasafahu bihi nafsahu, mengingkari dengan sifat-sifatnya Allah, pada wujud kita bakong falat fadil khawadisi dan sebagainya. Faqad kafara, maka sungguh dia itu ingkar atau kafir. Kafir itu hapus amal-amalnya, tertutup amal-amalnya. Walaysa fima wasafahu bihi nafsahu wala rasulahu tasbihun, maka tidak ada Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya sama dengan makhluknya, juga Rasul juga tidak menyamakan atau mentasbihkan. Faman asbata lillahi ta'ala, maka barang siapa yang menetapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala ma waradat bihil ayat, dengan apa yang telah tertera, telah berada pada tanda-tanda atau ayat-ayat yang sorry itu jelas. Oh, keberadaan Allah itu adanya alam semesta ini, ada Allah Subhanahu wa taala. Wal akhbar, dan hadis-hadis as-sahihah yang sahih. Anal wajh alladhi yaliku, yakni seseorang adalah memandang pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah memiliki sifat-sifat yang cocok bijalalillah, dengan keagungan Allah. Ini jadi kita bagi orang yang beriman kepada Allah itu betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala melihat ciptaan Allah itu sudah dalam hati seseorang yang beriman akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pantas untuk Allah itu adalah keagungan. Wa nafyun anillahi ta'ala an-naqais. Naqais itu sifat kekurangan, dan tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala itu sifat kekurangan, tidak ada, sempurna. Maka yang demikian itu faqad salaka sabilil, atau faqad salaka sabilal hadi, maka yang demikian itu orang yang berjalan pada jalan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, oleh karenanya kita sekalian selalu berhati-hati kalau sudah membicarakan Allah Subhanahu wa taala, itu harus dibatasi. Kita cukup membicarakan atau meyakini sifat-sifatnya Allah, asma-nya Allah, dan kemudian dengan memandang jalaluhu, keagungan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena bahwa kita dibatasi, artinya kita terbatas. Tidak hanya dibatasi, tapi terbatas dengan keberadaan sebagai makhluk, memikirkan sesuatu, bahkan memikirkan makhluknya Allah tidak akan sampai pada titik pokoknya, apalagi memikirkan dan Allah. Ini yang merupakan akal manusia tidak pernah akan sampai.
Maka yang demikian itu adalah kita mengikuti para ulama salaf yang ada di dalam Aqdul Khamsin atau yang disebut dengan aqaid 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, kemudian ada sifat jaiz bagi Allah 1, sifat wajib bagi Rasul 4, sifat mustahil bagi Rasul 4, dan sifat jaiz bagi Rasul 1. Maka seluruhnya adalah 50 sifat. Itu akan mendasari keimanan seorang yang beriman kepada Allah. Seorang mukmin akan benar-benar dia adalah mukmin yang sempurna,